Ya, ada yang bisa di itu mungkin Lai Tabunan bisa kasih pendapat, pandangan atau gimana? Iya, bagaimana dengan yang cuci muka ya? Cuci muka ini biasanya sudah menjadi tradisi bagi orang Batak, saya katakan. Karena setiap orang Batak selalu bersuap di kuburan biasanya dibilang gitu kan. Apalagi perantau gitu kan. Ziarah, bawa air, sambil meminta baru anak mono pak oma gitu kan biasa, tapi itu hanya sebagai status tradisi. Tapi kalau kita kaitkan di dalam keyakinan sebagai kita orang percaya, itu tidak menjadi masalah ya. Kita sebagai orang yang percaya, yang penting kembali seperti tadi, kita tidak berdoa kepada mereka. Itu yang menjadi masalahan. Hanya kalau kita hanya untuk bercuci muka di dalam kuburan, kita istilahnya kita itu ziarah. Kita nggak salah, kita ziarah ke kuburan dengan mencuci muka gitu, nggak menjadi masalah. Yang penting nggak ada cuci muka. Juga ada kadang permintaan orang Batak ini, karena saya selalu menjumpai kalau saya ikut pelayanan pemakaman gitu lagi itu, banyak sekali orang berkata doakan anak ini supaya sukses, sudah roh ngarosen neluak nadau asa bahasa gini itulah istilah bahasa Bataknya. Loh, kok menjadi minta pertolongan sama orang mati begitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang salah di dalam kita sebagai orang percaya ya, pengikut Kristus atau kita orang Kristen. Itu yang menjadi permasalahannya. Tapi kalau hanya kita mencari cuci muka tadi yang dibilang Kak Anita ini nggak menjadi masalah. Saya kaitkan lagi yang merokok di kuburan. Kalau itu yang menjadi permasalahannya bagi saya, dikasih rokok, dikasih uang, dikasih buat, kadang itu yang menjadi permasalahan. Untuk apa? Nah gitu. Supaya merokokkah opung itu, supaya merokokkah bapak kita itu, supaya merokokkah tulang kita itu atau mak tua kita itu gitu ya. Itu bukan menjadi permasalahannya. Pertanyaannya untuk apa di situ itu. Terus dibilang, oh habis sigaret nengaman sampai mana? Rupanya dibakar rokok itu dan menyalakan api sampai memang itu akan habis kan. Contohnya pun, loh dikasihlah rokok contohnya sempurna di situ sabungkus. Besok pagi dilihat, wih nggak manggo, berarti ngai di marisak diupungi. Padahal lihat orang kan, pas lewat orang diambil gitu. Jadi bukan itu gunanya untuk apa gitu. Nah itu aja pertanyaannya, itu gunanya untuk apa? Sebenarnya nggak ada sih masalah, tapi itu untuk apa? Kita kasih itu untuk apa? Nah itu yang membuat pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang yang selalu menganggap seperti itu gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya, gimana menurut nilai dari ini. Oke, terima kasih. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya orang cuci muka di kuburan itu merupakan adalah suatu tradisi yang sudah ditanamkan kepada kita dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, dari semenjak kita kecil. Jadi tradisi itu dari cuci muka itu terkadang orang tua mengatakan marsuap tuh asa unang supaya kau nggak teringat-ingat nanti ketika nanti sudah di rumah, ketika sama bapak atau mama yang sudah meninggal misalnya gitu kan. Nah itu adalah tradisi-tradisi yang sudah ditanamkan dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, dari semenjak kita kecil ya kan. Nah tradisi-tradisi itu menjadikan suatu habit, menjadikan suatu kebiasaan buat kita, sehingga kita menjadi mencontoh gitu ya, mencontoh orang tua kita atau nenek moyang kita yang sudah turun temurun ditradisikan. Ditambah lagi dengan adanya hal mitos-mitos, ya kan? Banyak sekali hal-hal mitos-mitos yang berhubungan dengan seperti cuci muka itu supaya nggak teringat-teringat nanti sampai di rumah teringat-teringat yang sudah meninggal gitu kan. Nah sebenarnya itu merupakan tradisi gitu ya. Nah tradisi itu ya terkadang nggak bisa hilang gitu, nggak bisa hilang karena tradisi itu udah menjadi habit, udah menjadi kebiasaan, jadi suatu hal yang biasa, jadi suatu hal yang lumrah. Bahkan orang-orang yang percaya pun, sekalipun orang-orang yang sudah ibarat kata dia sudah bertumbuh di dalam Tuhan, itu menjadi suatu hal yang biasa gitu, jadi suatu hal yang biasa. Karena banyak hal orang melakukan seperti itu gitu. Tapi bukan yang menjadi pertanyaan adalah bukan karena cuci muka itu, bukan karena kasih rokok itu menjadikan kepercayaan buat kita, menjadikan kita suatu kepercayaan, menjadikan kita menjadi satu seperti mamon gitu ya, seperti jadi satu kepercayaan buat kita bahwa orang yang mati itu akan memberikan masa depan, akan mewujudkan cita-cita kita. Bukan itu gitu ya.
Nah, jadi jangan jadikan itu sebagai mamon gitu ya, tapi jadikan itu sebagai suatu hal yang biasa saja gitu. Jadikan itu sebagai suatu hal yang biasa saja gitu. Karena itu sudah menjadi habit dan menjadi suatu kebiasaan. Nah, apakah kita bisa menolak atau kita tidak bisa menolak? Bisa menolak dan bisa tidak menolak juga bisa gitu. Karena itu jadi suatu hal yang biasa. Dan tapi yang jadi standar kita adalah jangan jadikan itu sebagai kepercayaan kita gitu. Dan bukan menjadikan kepercayaan kita kepada orang tersebut gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang sudah ditradisikan dari nenek moyang bahkan dari orang tua kita itu menjadi suatu kebiasaan, jadi suatu hal yang biasa dan itu orang lakukan banyak. Nah, makanya orang banyak lakukan itu jadi seolah-olah bahwa ini nggak apa-apa kok orang melakukan ini kok marsuap. Makanya orang pada saat mau ziarah atau apa dia bawa teko, dia bawa galon atau apa air yang isinya galon, yang isinya air ya, dia marsuap di situ gitu ya. Dan apakah memang itu pada saat kita marsuap di rumah pun kita akan kita tidak mengingat-ingat dia kembali? Nah, itulah yang jangan menjadikan kepercayaan gitu. Itu bukan jadi suatu kepercayaan bahwa ketika marsuap ya kan, terus nanti kita lupa sama yang meninggal dan kita udah tidak teringat-ingat lagi dengan dia segala macam. Bukan itu. Itu hanya sebagai suatu hal yang kebiasaan aja gitu. Nggak marsuap pun nggak jadi masalah, tidak apa-apa. Jadi itulah tradisi-tradisi ya yang banyak ditanamkan oleh nenek moyang kita, bahkan orang tua kita dari sejak kita kecil ya kan, sehingga kita menjadi mencontohnya, sehingga menjadi suatu habit, menjadi kebiasaan. Tapi saya melihat sekarang tradisi-tradisi yang seperti ngasih rokok itu udah mulai berkurang ya kan, udah mulai berkurang, walaupun ada sebagian orang yang masih percaya bahwa rokok itu bisa dikasih. Tapi saya lihat sih udah makin banyak orang yang makin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin melihat bahwa itu suatu hal yang salah gitu, suatu hal yang tidak benar gitu. Itu sih yang aku lihat. Oke, makasih Bang. Kalau saya sih setuju ya yang soal yang rokok itu sih hampir sekarang itu udah banyak, khususnya orang Batak sudah tidak melakukan seperti itu, kecuali yang habit tentang cuci muka. Nah, kalau aku bertanya seperti abang lah gitu ya, abang lah. Ya. Kalau abang kan abang tadi bilang itu udah bisa dibilang kebiasaan ya. Nah, kalau abang pribadi, apakah abang tetap melakukan seperti itu atau gimana? Ya kalau aku sih memang kalau misalnya mertua kan udah meninggal juga ya, mertua udah meninggal, baru meninggal baru sekitar 3 bulan yang lalu. Kalau kita ziarah gitu, ziarah ke tempat pemakaman, istri selalu bawa teko ya kan, atau bawa galon yang isinya air gitu ya. Nah, marsuap ya, kadang marsuap, kadang kalau misalnya airnya nggak cukup ya aku nggak marsuap gitu ya, kadang kalau misalnya airnya cukup marsuap gitu ya. Ya sekedar bagiku sih itu bukan menjadi suatu kepercayaan bagi aku gitu ya. Marsuap dalam arti bagi aku mau bersihin muka gitu dari kotoran debu atau apa gitu kan. Bukan berarti jadi suatu supaya nggak teringat-ingat gitu. Iya. Tapi memang dari situ juga sebenarnya mulai dari sini nih menjadi kita jadi lebih mengerti. Nah, jadi nanti anak-anakku juga nanti makin lama makin harus diajarkan gitu ya. Jadi nanti juga di sini aku mulai diingatkan gitu ya, supaya tidak mengajarkan suatu hal yang tidak benar kepada anak-anak, karena ini menjadi suatu hal yang tidak benar. Nanti mereka pun generasi keturunannya pun akan diajarkan seperti itu, karena anak-anakku sekarang ini memang istriku ajarkan seperti itu gitu ya. Tapi nanti saatnya pada saat ziarah nanti berikutnya mulai berubah. Iya. Nilai-nilai yang tidak benar itu mulai kita berikan pemahaman dan akhirnya tidak kita lakukan lagi dan akhirnya tidak menjadi habit dan kita putus rantai untuk menularkan habit yang salah. Itu sih. Saya sih ada sedikit kan Bang. Saya mempunyai 2 adik saya itu bisa dibilang ya, mereka itu sudah lahir baru. Nah, saya itu mengetahuinya pas waktu beberapa tahun lalu mereka kalau ziarah itu mereka tidak cuci muka dan mereka selalu infoin ke aku gitu kan. Ada coklat, ada
kita kalau ziarah ya udah kita khusus hanya membersihkan kuburan itu aja. Misalnya kayak ada rumput-rumput atau yang inilah jorok, paling kita hanya bersihkan itu aja. Udah, selebih itu kita duduk sebentar ya, maksudnya cerita-cerita di situ aja, ya udah kita langsung pulang. Kalau kebanyakan orang sih mereka bilang ya seperti tadi, ada juga yang mesti harus disiram pakai air, cuci muka, terus berdoa juga ada orang seperti itu di kuburan. Nah, kalau saya sih kemarin belum terlalu detail ya nanya sama sama adik saya itu, yang jelas mereka tidak menanamkan atau melakukan hal seperti itu saat ziarah, cukup hanya membersihkan rumput-rumput di situ aja. Tetapi itu yang menjadi masalah bagi orang tua saya, khususnya mama saya gitu. Waktu adik saya ziarah ke makam orang tuanya, berarti opung kami ya gitu ya Bang ya. Cuman adik saya yang nggak mau cuci muka gitu. Di situ mama saya tuh kesel sama adik saya gitu. Mereka menganggap terlalu ini banget sih gitu. Kan bukannya ada menyembah apa-apa atau kayak mana, cuman kayak seperti cuci muka doang, masa sih kamu nggak mau gitu. Tapi adik saya tetap berkuku, nggak usah, yang penting aku udah ngikutin bersihin ininya kuburannya gitu. Nah, mungkin ya seperti itu karena orang tua saya ya masih inilah mengikuti hal-hal yang udah tradisi orangnya Batak gitu. Jadi ya mungkin dia kayak, kok anak saya ini kok nggak mau ya gitu. Seperti itu. Gitu Bang. Oke, jadi ya mulai dari saat ini mungkin kita dapat pemahaman baru, kita dapat suatu nilai tambah ya kan, yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Seperti itu Anita bilang gitu ya, tradisi-tradisi yang salah gitu, yang sikap-sikap yang salah gitu, yang tidak benar, ya itu memang harus kita putus gitu dari sejak saat ini gitu ya, sebagai contoh hal-hal yang tidak benar gitu. Nah mungkin untuk orang tua kita mungkin pemahamannya belum tentu seperti kita gitu, dan belum tentu juga mereka bisa langsung terima ya. Benar. Cara perlahan-lahan kita harus berikan suatu pemahaman baru gitu ya, walaupun terkadang memang menjadi pro dan kontra bagi orang tua kita. Kamu pemahamannya baru berapa, kamu anak baru kemarin sore, anak ingusan ibarat kata gitu kan. Tapi pemahaman baru itu memang harus kita tanamkan gitu, karena itu hal-hal yang kalau menurut saya sih berbau mitos ya kan, hal-hal yang tradisi dan berbau mitos dan menjadi habit, itu harus kita putuskan rantai nilai-nilai yang tidak benar seperti itu. Dari saat ya, terima kasih itu Anita sudah juga. Oke Bang, sama-sama. Sebenarnya sih saya mau bertanya, saya sih belum terlalu memahami, apalagi soal berhubungan juga sama yang namanya okultis. Tapi ya mungkin next time bisa dibahas lah gitu. Ya. Thank you lah Bang Dedi sama sambungan tadi. Oke, itu Anita pertama. Kembali ke MC untuk Happy, mana lu? Oke, terima kasih buat Bang Munan sama Bang Dedi. Thank you juga pertanyaannya Kak Anita ya. Kira-kira teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Enggak. Kalau tidak ada, kita tutup. Bang Bagudung? Ya, tutup aja. Terserah. Oke. Abang Dedi gimana? Oke, ya baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, terima kasih untuk respon dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti ibadah mulai dari awal sampai akhir. Semoga apa yang menjadi sharing kita, terus firman Tuhan yang diberikan oleh Bang Dedi bisa menjadi jadi tambah wawasan untuk kita, dan terlebih kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Bang Dedi, kita mau jadi kalau misalnya seperti ini, diskusi seperti ini memang bukan hanya dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang bertumbuh ya, saya juga menjadi suatu hal yang jadi bertumbuh gitu.
Jadi saya ada mendapatkan suatu ide-ide yang baru, mendapatkan suatu pemikiran-pemikiran yang baru gitu untuk lebih bisa diperbaiki lagi ke depannya. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman setiap masukan, sarannya itu merupakan luar biasa menurut saya. Thank you. Oke, thank you Bang. Mau kita tutup dengan doa? Boleh kita tutup dengan doa. Oke Bang, saya serahkan ke Abang ya. Itu Happy lah yang berdoa, karena aku sudah buka tadi. Berarti MC lah yang berdoa.